30 September 1965. Jakarta tampak tenang seperti biasa. Namun di balik gelapnya malam, sebuah operasi rahasia sedang berjalan. Dalam hitungan jam, beberapa jenderal tertinggi Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Radio nasional tiba-tiba dikuasai. Pasukan bersenjata bergerak di ibu kota. Dan Indonesia berada di ambang kudeta paling berbahaya dalam sejarahnya. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Siapa dalang di balik semuanya? Dan bagaimana Indonesia nyaris jatuh ke dalam perang saudara? Tahun 1965 bukan tahun yang normal. Ekonomi Indonesia kacau. Inflasi meroket. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Di sisi lain, Presiden Soekarno sedang berada di puncak kekuasaan. Namun ada satu hal yang membuat situasi semakin panas. Persaingan antara Angkatan Darat, PKI, dan kelompok politik pendukung Soekarno. Saat itu, Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Jumlah anggotanya mencapai jutaan orang. Pengaruhnya masuk ke buruh, petani, mahasiswa, hingga media. Banyak petinggi militer mulai khawatir. Mereka takut Indonesia perlahan bergerak menuju negara komunis. Di tengah ketegangan itu, muncul rumor mengerikan. Konon ada kelompok rahasia bernama Dewan Jenderal yang disebut-sebut ingin menggulingkan Soekarno. Isu ini menyebar cepat. Dan pada malam 30 September 1965, situasi akhirnya meledak. Pasukan bersenjata mulai bergerak diam-diam. Target mereka adalah para jenderal Angkatan Darat. Beberapa tokoh penting diculik dari rumah mereka sendiri saat dini hari. Sebagian langsung dibunuh. Sebagian lainnya dibawa ke lubang buaya. Korban paling terkenal adalah Ahmad Yani, D.I. Panjaitan, M.T. Haryono. Indonesia shock. Rakyat belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun pagi harinya, siaran radio nasional mengumumkan adanya Gerakan 30 September. Mereka mengklaim sedang menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Tapi keadaan justru semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, satu nama mulai muncul. Mayor Jenderal Soeharto. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat dan bergerak cepat. Pasukan yang mendukung Gerakan 30 September perlahan dipukul mundur. Radio berhasil direbut kembali. Jakarta mulai dikuasai militer. Dalam waktu singkat, situasi berbalik total. Yang membuat peristiwa ini sangat berbahaya bukan hanya pembunuhan para jenderal, tetapi karena Indonesia saat itu benar-benar berada di ujung kehancuran. Jika konflik meluas, militer bisa pecah, rakyat bisa saling bunuh, dan perang saudara bisa terjadi. Bahkan dunia internasional ikut memantau. Karena pada masa itu dunia sedang berada di era perang dingin. Amerika Serikat anti-komunis. Uni Soviet dan Cina mendukung gerakan kiri. Indonesia bisa saja berubah menjadi medan perebutan pengaruh global. Sampai hari ini, pertanyaan terbesar masih belum terjawab sepenuhnya. Apakah PKI benar-benar dalang utama? Apakah ada konflik internal militer? Atau ada permainan politik yang jauh lebih besar? Berbagai teori terus bermunculan selama puluhan tahun. Dan inilah yang membuat peristiwa 1965 tetap menjadi salah satu misteri politik terbesar dalam sejarah Indonesia. Setelah peristiwa itu, keadaan berubah drastis. PKI dibubarkan. Gelombang penangkapan terjadi di berbagai daerah. Ratusan ribu orang dituduh terlibat komunisme. Banyak yang dipenjara. Banyak pula yang hilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, kekuasaan Soekarno mulai melemah. Dan akhirnya, Soeharto naik menjadi pemimpin baru Indonesia. Era Orde Baru pun dimulai. Satu malam di tahun 1965. Mengubah arah sejarah Indonesia selamanya. Kudeta itu gagal. Namun dampaknya masih terasa hingga hari ini. Dan mungkin, kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Karena sejarah terkadang bukan tentang kebenaran yang lengkap, melainkan tentang siapa yang berhasil bertahan dan menulis cerita terakhir.